Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bimbingan Allah, tanpa petunjuk Allah, apalah arti hidup ini? Tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala, niscaya hidup ini hanyalah kehidupan yang semu, kehidupan yang tidak memiliki kebahagiaan. Tapi alhamdulillah, kita diciptakan Allah dengan begitu kesempurnaannya yang sangat luar biasa. Kita dibimbing pula Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup ini. Maka kita bersyukur kepada Allah tentunya, karena hidayah ini senantiasa masuk ke dalam hati kita. Bahkan para sahabat itu sangat senang sekali kalau berada dalam majelis ilmu. Bahkan salah satu perkataan Umar bin Khattab dalam Qaulul Athar, beliau mengatakan, ya, nasihat atau hidayah yang orang lain sampaikan kepadaku lebih berarti dan lebih berharga daripada hadiah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini tujuannya untuk nasihat, saling menasihati. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah sebuah nasihat. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan kita akan sebuah kebaikan, saling mengingatkan kita akan sebuah hidayah. Itulah yang bermanfaat bagi orang yang beriman. Tujuan saya datang ke sini tidaklah kecuali untuk saling mengingatkan dalam sebuah kebaikan. Alhamdulillah, pekan di hari Senin, Allah pertemukan kita mengkaji tentang Al-Quran. Bagaimana kita mencintai Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita melatih diri kita membaca, menghafal. Alhamdulillah, kita sudah dapat sedikit ilmunya. Nah, ini kita lanjut bagaimana kita mengambil pesan-pesan dan kesan dari Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu bimbingan hidup yang di dalamnya terdapat pesan dan kesan bagi siapa yang ingin menjalani sebuah kehidupan. Nah, maka tema kita hari ini tentang bagaimana kita membekali diri kita sebagai insan yang Rabbani, menuju Sang Ilahi. Hidup itu kan sebenarnya garisnya sudah jelas. Tata cara hidup itu semua, kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, dari penciptaan manusia sampai nanti kembali kepada Allah, jelas sejelas-jelasnya. Makanya di surah Al-Isra Allah sampaikan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membawa kita kepada jalan yang dimana jalan itu adalah jalan yang lurus. Kita kalau baca surah Al-Fatihah itu, di situ ada sebuah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Jadi Al-Fatihah itu berisi 3, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kata Allah, ini untukku. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta setelah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Dijelaskanlah jalan yang lurus itu bagaimana kita tahu. Kita mau ke sini, pasti tanya ke siapa? Kalau kita nggak tahu apa-apa. Dulu kalau nggak ada teknologi, tanya orang, Bapak Ibu ini jalan ke sini kemana? Jalan ke sini kemana? Dulu waktu zaman 90 2000-an belum ada maps, kita nanya-nanya kalau mau kemana. Atau enggak kita lihat angkotnya ini mau kemana. Kita bertanya, tidak diam. Maka ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, apa ini jalan yang lurus? Dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tahu terjemahannya, jalan yang Allah berikan nikmat kepada hamba-hambanya yang dulu. Siapa hamba-hambanya yang dulu dan bagaimana kriterianya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Allah murkai dan sesatkan. Siapa yang Allah murkai? Siapa yang Allah sesatkan? Kita masih bingung sampai di sini. Makanya di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra dijelaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menjelaskan segala apapun yang kita inginkan. Tibyanan likulli syai'.
menjelaskan segala sesuatu. Maka hidup ini ketika ingin mendapatkan kebahagiaannya sesuai apa yang kita kumpulkan, maka ikuti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sesimpel itu, semudah itu. Nah, maka ada bekal-bekal yang harus kita butuhkan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena garis hidup kita ini sudah jelas kemana kita akan kembali. Ketika kita ditanya dari apa manusia diciptakan, untuk apa manusia hidup, dan kemana manusia setelah dia hidup. Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kita untuk memahami hakikat kehidupan. Maka banyak di antara kita salah hidup karena salah dalam memilih petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia memberikan kita bekal-bekal. Kita diminta menjadi hambanya yang Rabbani. Hambanya yang Rabbani itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun, waktu apapun itu dia beribadah kepada Allah. Itu Rabbani, bukan Ramadhani. Bukan yang ibadah hanya bulan Ramadan, baca Qurannya bulan Ramadan, puasanya bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan berdosa lagi, maksiat lagi. Jangan sampai terulang lagi Bapak Ibu. Jangan sampai masuk Ramadan kita semangat ngaji, semangat ibadah, semangat sholat. Setelah Ramadan karena kita niatnya bukan karena Allah, hanya mengikuti tradisi, sehingga setelah Ramadan kembali lagi kepada kemaksiatan, masuk lagi kepada dosa. Nah, inilah kata Rasulullah, orang yang merugi seperti ini. Ya, maka jangan dikatakan di dalam Al-Quran seperti wanita di surah An-Nahl yang merangkai baju benang dengan sangat baik, sudah rapi, pakaian dijahit olehnya, kemudian ditinggalkan, akhirnya tersobek-sobek. Ya, jangan sampai kita sudah membangun fondasi yang kuat, kemudian kita tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia mengetahui apa yang manusia butuhkan, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup. Allah tahu manusia ini butuh sarana untuk menjalankan visi misi hidupnya. Apa visi misi hidup kita? Ya, apa tujuan hidup kita? Kalau kita ditanya tujuan hidup kita apa? Adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Maka Allah ketika menciptakan kita dengan tujuan ibadah, Allah fasilitasi sarana kita buat ibadah, termasuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Makanya Allah di dalam firman ini banyak sekali, ya, saya mengambil beberapa firman Allah saja dalam Al-Quran, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a di surah Al-Baqarah. Tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Allah pertama menciptakan langit dan bumi jauh sebelum penciptaan manusia. Ya, dikatakan di dalam hadis 1000 tahun sebelum penciptaan manusia Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan sudah menyelesaikan semua takdir-takdirnya. Udah kelar baru manusia diciptakan. Jadi Allah memang sudah menyiapkan semua fasilitas kita hidup di dunia ini dengan tujuan ibadah. Dan ada visi misi yang utama kita hidup. Apa itu? Di ayat yang berikutnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah inilah misi hidup kita. Maka untuk mencapai derajat khalifah, apa itu khalifah? Khalifah itu adalah manusia yang memberikan maslahat bagi kehidupan manusia yang lainnya dan mencegah mudarat bagi manusia yang lainnya. Itulah khalifah. Karena tidak ada ajaran agama kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kecuali di baliknya ada maslahat. Syariat apapun yang Allah perintahkan kepada kita ada maslahatnya. Larangan apapun yang Allah perintahkan kepada kita ada maslahatnya. Maka sholat memiliki maslahat yang besar tentunya, ya, menjadi penenang hati, menjadi tempat kita beristirahat, menjadi tempat kita mengadu kepada Allah, menjadi tempat kita curhat kepada Allah. Sholat maslahat bagi kehidupan kita. Begitu pula larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita untuk kita tinggalkan ada maslahat di baliknya. Jadi tidaklah agama ini turun untuk membawa kita kepada kebahagiaan hidup, kepada sebuah maslahat yang abadi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang lain, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan di surah Ar-Rahman. Allah menjadikan bumi ini terbentang, ya, luas bagi kita. Ya, luas sekali bumi ini untuk kita ambil segala fasilitas yang Allah siapkan bagi kita. Ya, di dalamnya ada tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Bayangkan kalau Allah tidak siapkan ini semua, bagaimana kita bisa menciptakan maslahat?
Bagaimana kita bisa menciptakan maslahat bagi manusia yang lainnya kalau tidak ada fasilitas seperti ini? Tidak mungkin kita bisa menciptakan teknologi yang begitu hebat, menciptakan transportasi yang begitu hebat kalau tidak ada fasilitas ini. Nah, inilah Allah Maha tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Wal habbul asfi war raihan. Begitu juga Allah hiasi bumi ini dengan bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan yang memiliki karakter yang berbeda. Ada yang bunga yang tidak memiliki bau, ada yang memiliki bau, ada tumbuh buah-buahan yang memiliki manis, ada yang tidak memiliki rasa manis. Ini semua untuk kita belajar tentang makna kehidupan, agar kita tidak salah melangkah hidup. Ini semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai misi yang sangat besar, menjadi khalifah. Maka ketika kita diberikan Allah fasilitas ini, jangan disalahgunakan. Kita ini condong kepada kegiatan-kegiatan aktivitas hidup yang tidak sesuai maunya Allah, sehingga kita lebih banyak mutar baliknya daripada sampai kepada tujuan hidup. Maka Allah ingatkan kepada kita, i'lamu annamal hayatud dunya. Kata Allah, hati-hati, ingat wahai yang sedang mabuk dunia. Di sini ada kalimat i'lamu. I'lamu kita diminta belajar. Fi'lul amr ini. Sama wahyu yang pertama turun itu iqra. Ada kata perintah. Di sini ada kata perintah, i'lamu. Wahai manusia, belajar. Jangan sampai kita menjadi manusia yang bodoh dalam menjalani kehidupan. Kita kalau nggak sampai gelarnya S1, S2, S3 nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita bodoh akan agama, itu yang menjadi sumber masalah. Banyak orang hebat sampai profesor, bodoh tak dengan agamanya. Akhirnya apa? Hidupnya lebih banyak menyusahkan daripada memberikan maslahat. Bahkan ilmunya terkadang menjadikan dia sebagai penista agama. Ada dokter, ya, dosen, tapi kerjaannya menista agama. Coba. Profesor, tapi kerjaannya membela penista agama. Senang agama diolok-olok. Bukti bahwa tidak semua ilmu yang kita raih bersifat dunia mampu membawa kepada maslahat bagi yang lainnya. Maka fasilitas ini kita jaga. Dengan apa? Mengetahui perintah Allah. Allah memerintahkan, i'lamu, belajarlah, ketahuilah, annamal hayatud dunya. Hati-hati, dunia itu ya sangat terbatas. Makanya pakai kalimat annama. Annama ini harfu taukid lil hasr, ada batasannya, penegasan yang memiliki batasan. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Nih kriteria dunia ini, kata Allah, la'ib, permainan. Ya, wa lahwun, senda gurau. Wazina, tempat kita berhias. Jadi kita ini cari hidup cuma buat ini nih. La'ibun, bersenang-senang, wa lahwun, wazina. Tidak jauh dari ini kehidupan kita. Ya. Wa takatsurum bainakum, saling berlomba-lomba. Wa takatsurum bainakum fil amwali wal aulad, saling berlomba-lomba membangga-banggakan anak, harta, kemewahan, apa yang ia miliki. Ya. Maka semua ini fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah ujian cobaan. Ya. Mana hambaku yang betul-betul memahami hidupnya dan mana yang tidak. Maka rezeki yang semua ini jangan sampai salah kita gunakan. Maka rezeki yang benar itu adalah rezeki yang menjadi bekal kita di muka bumi ini untuk mensukseskan misi kita sebagai khalifah. Semua punya tanggung jawab menjadi khalifah untuk memberikan maslahat dalam kehidupan kita. Makanya Allah katakan, waja'alna lakum fiha ma'aish wa man lastum lahu biraziqin. Maka jangan kita sampai kufur nikmat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sudah kufur nikmat ini yang bahaya. Karena orang yang kufur nikmat maka tidak akan mendatangkan keberkahan bagi hidupnya, justru maka akan menambah kesusahan hidup. Ya. Kata Allah, saya yang menjamin rezeki kalian di muka bumi ini. Ya. Maka tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti umatnya Nabi Isa alaihi salam yang dijelaskan Allah di surah Al-Maidah. Akhir surah Al-Maidah itu menjelaskan di mana umatnya Nabi Isa itu meminta kepada Nabi Isa untuk membuktikan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizatnya Allah. Makanya dikatakan, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, tolong berdoa kepada Allah, minta kepada Allah makanan dari langit.
Dia menantang, minta makanan dari langit sebagai bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan yang mesti dia sembah. Ya. Anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya dikabulkan permintaannya. Ya, qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Ya sudah, Allah kabulkan permintaan mereka. Diturunkanlah makanan hidangan dari langit untuk mereka, ya, di situ bersenang-senang. Tapi Allah ancam, faman yakfur ba'du minkum. Nah, siapa setelah ini, setelah diturunkan makanan hidangan dari langit kemudian dia kufur nikmat, ya, fa inni u'adzibuhu 'adzaban. Allah janji akan mengazab yang kufur nikmat. La u'adzibuhu ahadan minal alamin. Bahkan ancamannya Allah, dia tidak akan mendapatkan azab yang lebih berat daripada yang ini. Itu kalau kita sudah betul-betul meminta kepada Allah nikmat dan Allah sudah kasih kita nikmat, kita kufur, tunggu saja. Inna adzabi la syadid. La in syakartum la azidannakum. Rumusnya kalau rezeki ini semua kita pelihara dengan baik untuk bisa menjadi khalifah manusia yang memberikan maslahat, maka Allah akan tambah setiap kehidupan kita. Gampang menjadi orang yang banyak maslahat. Salah satu caranya apa? Berbuat baik. Baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada teman, baik kepada kerabat, teman kerja. Itu sudah maslahat. Bimbing dia kepada agama, ajak dia belajar Quran, ajak dia paham tentang akidah, tauhid, fikih, tata cara salat. Ini adalah sebuah maslahat yang luar biasa bagi yang lainnya. Punya harta, gunakan hartanya untuk bantu orang lain. Bagi-bagi takjil, punya mobil, gunakan mobilnya bantu orang untuk berdakwah dan lain sebagainya. Ustaz, saya tidak punya apa-apa, yang saya punya cuma keimanan, bantu. Seperti Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah ketika perang Khandaq. Itu perang Khandaq adalah perang yang paling berat bagi kaum muslimin. Bagaimana tidak? Mereka harus menggali parit yang begitu luas untuk menjadi benteng mereka melawan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dalam kisah Rasulullah itu sampai menahan lapar dengan mengikat batu di perutnya. Jabir bin Abdullah ini karena tujuan kita hidup memiliki sifat maslahat khalifah, dia nggak tega. Bahkan banyak sahabat yang belum makan. Pulanglah dia ke rumah, punya inisiatif mau ngasih makan Rasulullah. Niatnya ke Rasulullah. Tanya ke istri, ada nggak makanan yang bisa kita masak untuk Rasulullah? Semuanya kelaparan. Ada kalau cuma buat Rasulullah. Ya sudah, masakan. Nanti saya akan panggil beliau. Setelah selesai Rasulullah dipanggil, ternyata Rasulullah tidak sendiri, dia ajak yang lainnya. Diajak semua sahabat ikut makan. Padahal makanannya cuma buat Rasulullah. Coba bayangkan. Jabir kaget. Oh, gimana nih? Kalau kita halal bihalal kan, ngundang 10 orang yang datang 100 orang. Kaget juga kita, gimana cara ngelayaninnya. Ya. Tapi karena niat baik ini Allah bantu. Allah bantu. Jabir diam, dia tidak ngomong. Dia cuma khawatir bagaimana ini. Makanan cuma buat Rasulullah, yang datang semua sahabat. Dikatakan bahkan hampir ratusan sahabat datang ke rumahnya Jabir. Dengan izin Allah, makanan yang hidangannya hanya cukup beberapa orang, muat untuk sampai ratusan orang. Mukjizatnya Rasulullah, bahkan makanan itu tidak habis-habis dan bisa dimakan juga oleh Jabir dan keluarganya. Masya Allah, ini mukjizatnya Rasulullah. Berkat apa? Keinginan baik seorang Jabir bin Abdullah. Jadi hidup itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak akan membuka tentang bagaimana Allah membantu kita dan menolong kita kalau tidak ada amal soleh. Nah, amal soleh itu bisa lahir dari apa saja. Harta yang banyak atau harta yang sedikit bisa mendatangkan amal soleh seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Maka kebutuhan hidup inilah yang menjadi fasilitas pertama kita, bekal pertama kita untuk sampai kepada misi kita sebagai khalifah. Jadi hidup itu harus bermanfaat, Bapak Ibu. Jangan hidup itu mikirin diri sendiri saja. Kita ini apalagi di mayoritas di ibu kota ini hidupnya mikirin diri sendiri aja, perutnya saja. Pikirin orang lain juga. Punya harta sisihkan, mulai dari sekarang itu yang punya kerjaan, yang punya penghasilan tetap, gajinya itu jangan dihabiskan semua untuk dunia. Sisakan sedikit, 20% tabung. Punya mimpi bangun masjid, punya mimpi bangun pesantren, punya mimpi pelihara anak yatim. Ini jadi amal jariah nanti.
Kita ini mikirnya gimana punya gaji, beli mobil, beli rumah. Salah. Ini kehidupan yang salah. Prioritaskan dulu agama Allah. Rasulullah itu belum rumahnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, mudah-mudahan dia dikaji juga di masjid ini. Ya Allah, ketika Umar masuk rumahnya Rasulullah sangat kecil sekali. Ya. Bahkan kamarnya itu, tidurnya itu, kakinya Rasulullah SAW terkena kepalanya Aisyah. Kakinya Aisyah terkena kepalanya Rasulullah. Kecil sekali. Umar masuk menangis waktu itu. Dia tanya, ya Rasulullah, saya sedih melihat kondisimu. Kenapa wahai Umar? Raja Persia Romawi itu tidurnya di atas ya kasur yang empuk ya Rasulullah, punya singgasana. Ya, makanannya mewah ya Rasulullah, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Sedangkan engkau ya Rasulullah tidur di atas tikar, kalau bangun terlihat bekas-bekasnya. Di atas meja kamu tidak ada kecuali cuma kurma dan air. Kenapa engkau nggak minta sama Allah? Nih kata-katanya Umar. Kamu kan Nabi Allah, kenapa kamu nggak minta sama Allah ya Rasulullah agar dikayakan? Itu kan mudah bagi Allah. Kata Rasulullah, inilah kalau orang mindset hidupnya akhirat, cara berpikirnya beda. Kalau orang dunia, ya kenapa nggak minta? Ya langsung jadi crazy rich gitu kan, beli mobil, ya Ferrari, Lamborghini, ya kan, posting di Instagram, besok ketangkap, ya dunia seperti itu. Tapi karena mindsetnya akhirat nggak begitu. Rasulullah minta kepada Allah, ya tidak kepada sebuah kebahagiaan dunia semata, tapi akhiratnya. Dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apalah dunia bagiku? Nah, ini hadisnya masyhur. Dunia itu ibarat kamu sebagai seorang musafir yang jalan di tengah terik panas matahari, kamu berteduh di bawah pohon sampai terik itu hilang. Setelah selesai, kamu jalan nggak? Jalan. Apa yang kamu tinggalkan? Tidak ada. Hanya begitu ya Umar. Bahkan Rasulullah dalam riwayat yang lainnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah kalian di dunia seperti orang asing atau yang sedang bersafar. Dikatakan lagi oleh Rasulullah SAW, ya Umar, kalau aku mau, Allah sudah menawarkan melalui malaikatnya untuk memberiku harta, ya sebanyak butiran emas, sebanyak butiran pasir yang ada di kota Mekah dan Madinah. Kalau aku mau, aku ambil. Tapi dunia bagi Rasulullah hanyalah tempat persinggahan. Maka Rasulullah tidak hidup mewah. Ada hikmahnya agar mengajarkan hambanya, umatnya, hidup dengan kesederhanaan, tidak foya-foya. Padahal Rasulullah itu kaya, kekayaannya semua buat umat. Jadi kita nih kalau yang sudah punya gaji bulanan, ayo kita mikirkan umat, jangan hanya keluarga kita. Pikirkan amalan ustadz, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Taib, tidak mengapa. Ada amal-amal khair yang bisa kita kerjakan. Seperti sahabat dulu. Umar Utsman dengan hartanya itu membeli bi'ir rumah itu, punya orang Yahudi. Sumur untuk apa? Maslahat kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya, kuda perangnya 1000 diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf. Semua bahkan hartanya hampir diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Utsman bin Affan ikut mengambil harta keberkahan dari Abdurrahman bin Auf. Harta ini bisa kita manfaatkan. Apa yang bisa kita lakukan? Majalul khair, ya. Amalan-amalan kebaikan yang bersifat amal jariah. Misalkan sampai saat ini kita belum ada amal jariah yang kita tinggalkan. Satu, ya, kita niatkan untuk bisa bagi-bagi mushaf. Cari masjid-masjid di pedalaman kampung kita. Ada rezeki tabung selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun kalau perlu, tergantung kemampuan kita. Sebarkan mushaf di situ. Yang betul-betul tidak memiliki mushaf, jadi amal jariah. Apalagi banyak bikin sumur di pedalaman. Ada guru saya itu namanya Ustadz Nuril, ya, Nuril Mahyudin. Oh masya Allah, orang hebat ini. Dia ilmu agamanya tidak matang-matang banget, gak hafal Quran. Kisah nyata ini, ya. Dia gak hafal Quran, gak hafal hadis, ya. Biasa standar aja, bisa bahasa Arab tapi tahu kebaikan. Beliau lulusan Gontor juga, ya. Beliau setelah lulus dari Gontor, mindsetnya udah akhirat. Mikirnya apa? Bantu, ya, kaum pedalaman yang ada di kampung itu di daerah Ngawi, Jawa Timur. Di situ dia melihat kekeringan air, ya, nggak ada sumur di situ, susah.
Akhirnya dia karena punya kehebatan kaligrafi, melukis seperti ini nih, kaligrafi bahasa Arab, dia buat, dia bikin, dia jual. Semua hasil omsetnya untuk bangun sumur. Ya, lupa saya masukkan videonya. Ya, kalau bisa kita lihat di YouTube, kalau connect, buka nanti kita lihat. Semua hasilnya itu diinfakkan untuk bangun sumur di sana sampai dia dapat penghargaan MNC Award ya, pahlawan Indonesia 2014. Bukan main, sampai dia telat nikah, umurnya 40 tahun lebih, mendekati 45, baru menikah. Kerjaannya apa selama itu? Uangnya hasil dari kaligrafinya dijual semua untuk itu, bantu orang, luar biasa. Ini adalah amal jariah yang bisa kita contoh. Karena ini yang menjadi bekal Rabbani, bekal kita sebagai hamba. Kita semua mampu, Ustaz, gaji bisa kalau ada niat. Ini tugas kita menjadi khalifah, jangan disia-siakan. Karena kalau kita hidup untuk ibadah saja, ya, tujuannya sampai, tapi misi kita ini tidak lengkap. Karena kalau ibadah saja untuk diri kita saja, sholat, rajin sholat untuk siapa? Dia aja. Puasa dia rajin untuk siapa? Dia aja. Oh, Qurannya lancar, Masya Allah, hafalannya mungkin untuk dia saja. Kalau dia tidak amalkan, tidak ada tugasnya sebagai khalifah, maka tidak ada maslahat. Makanya salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, ya, itu dinasehatin oleh Rasulullah dengan nasihat yang tegas. Bahkan ya Rasulullah ya sedikit memberikan tekanan dalam nasihat itu. Kenapa Abu Dzar Al-Ghifari ini meninggalkan amalan-amalan yang bersifat muamalah kepada manusia? Dia fokus kepada ibadah. Sholatnya luar biasa, sholat malamnya luar biasa, sampai istrinya mengadu kepada Salman Al-Farisi. Salman pun datang ke rumahnya, ingin melihat apa yang terjadi. Ternyata betul, ketika Salman datang dia puasa. Mestinya kalau ada tamu nggak boleh puasa, kita harus menjamu tamu, tapi dia puasa. Salman mau tidur malam, dia bangun sholat. Tidak ada waktu bagi tamunya, dia hanya ibadah terus. Padahal memuliakan tamu itu bagian dari ajaran agama Allah. Akhirnya Salman mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun memanggil Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, setiap sesuatu itu ada haknya. Tubuhmu ada haknya, istrimu ada haknya, temanmu ada haknya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Kasih setiap sesuatu haknya. Jadi kita ibadah itu harus seimbang vertikal dan horizontalnya. Muamalah hablum minallah, hablum minannas. Maka pikirkan itu. Bekal Rabbani kita, fasilitas rezeki ini jangan disia-siakan. Kita tabung sebulan saja 100.000. 1 tahun 1.200.000 itu sudah bisa kita ya wakaf mushaf. Contoh yang paling kecil. Jadi buat amalan-amalan yang tidak terlihat oleh orang lain, dan itu menjadi amal jariah kita. Ada salah seorang syekh di Saudi yang saya lihat videonya, dia lagi khutbah. Ya. Dia bercerita tentang ada seorang ulama di Maghrib, Maroko. Itu bermimpi ketemu Rasulullah 3 kali dalam mimpinya. Ya. Jadi kalau bertemu Rasulullah dalam mimpi itu, dalam sebuah hadis, itu adalah sebuah fakta dan memang bukan sebuah kebohongan, karena Rasulullah mengatakan syaitan tidak akan pernah ya menyerupaiku dalam mimpi. Dia bermimpi Rasulullah 3 kali. Dalam mimpinya itu Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang ini masuk surga. Mimpi yang pertama. Yang kedua, mimpinya sama. Yang ketiga, mimpinya sama. Ulama Maghrib ini sampai penasaran siapa orang ini dan apa amal ibadahnya. Pergilah dia ke Mekah, karena orang ini tinggal di sekitar Mekah. Datanglah dia ke Mekah, dia umrah, kemudian dia tanya, kamu kenal si fulan? Susah ditemukan. Akhirnya ada satu tempat yang mengetahui si fulan ini. Ternyata dia tinggal di kota terpencil jauh. Ya, tidak disebutkan nama kotanya. Kemudian datanglah ke tempat orang tersebut. Apa yang dia lihat? Orang tersebut bukan di masjid atau sedang ibadah, tidak. Dia berpakaian seperti layaknya buruh pekerja. Ulama itu kaget, masa orang seperti ini masuk surga? Mohon maaf ya, ibarat kita ngelihat tukang bengkel, ya masa sih dia masuk surga? Kan kita nggak percaya. Tapi ini Rasulullah yang mengabarkan. Akhirnya dipanggil, ya fulan, saya bermimpi 3 kali kamu masuk surga. Dia kaget, orang seperti saya masuk surga? Kamu jangan bercanda. Iya, saya bermimpi bertemu Rasulullah dan mengabarkan kamu masuk surga 3 kali. Tolong beritahu apa amalan kamu. Dia mengatakan, wallahi ya,
Saya jarang umroh, saya tidak sering haji. Saya pun tidak, sholatnya tidak rajin. Maksudnya sholat sunnahnya tidak rajin. Sedekahnya juga biasa-biasa saja. Ya, amalan-amalan saya semua biasa saja. Tapi ada satu amalan yang saya rutinkan dan saya niatkan dari dulu. Apa itu? Beritahu saya. Saya punya tetangga samping rumah saya persis, kata dia, yang sudah kehilangan suaminya, ada janda dan anak yatim di dalam. Itu yang saya niatkan untuk membantu dari sebagian gaji buruh saya untuk menafkahi mereka berdua. Ya Allah, ya. Sampai saat ini saya masih menafkahinya. Ternyata itulah amalan dia yang membawa masuk surga. Masya Allah. Jadi mungkin amalan-amalan itu yang gak ketahuan, yang tidak nampak oleh manusia, itu yang membawa kita masuk surga. Dia bukan ulama, bukan ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih, tapi Masya Allah, ketulusan, keikhlasannya membantu orang, memberikan maslahat, menjalankan tugasnya sebagai khalifah tercapai. Amalan itulah yang membuat ulama ini mimpi 3 kali bertemu oleh Rasulullah. Dan ini pasti ada hikmahnya. Maka bekal-bekal ini yang harus kita persiapkan. Siapapun yang bisa kita berikan maslahat, maka kerjakan. Dan yang kedua, selain bekal rezeki yang kita manfaatkan, fasilitas hidup di jalan Allah, yang kedua ada bekal yang Allah berikan kepada kita, yaitu bekal ilmu. Ini yang tidak kalah pentingnya. Karena kalau ada rezeki yang banyak, tidak ada ilmu, bisa salah guna juga, tidak bermanfaat juga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu ini sebagai anugerah, instrumen terpenting, ya, untuk mensukseskan misi kita, misi yang diemban. Kita ini punya misi hidup, masing-masing punya misi. Apa? Khalifah. Ya, kita bergerak di khalifah apapun itu, yang jelas memberikan maslahat, maka kita kerjakan. Maka tidak akan mendatangkan sebuah maslahat tanpa yang namanya ilmu. Makanya Allah sampaikan di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ya, kita perhatikan firman Allah ini. Allah katakan inna khalaqnal insan. Saya menciptakan manusia min nutfah. Ini yang harus kita sadari. Ya, Al-Quran itu Masya Allah isinya sains semua. Kalau ada yang pakar sains di sini, kemudian dia baca Al-Quran, hidayah itu akan semakin tertanam dalam dirinya. Kenapa? Karena Al-Quran ini sumber ilmu. Ada jamaah saya, beliau salah seorang guru kelautan, namanya Pak Saiful Jamil. Silakan di searching. Oh, dia kajiannya di mana-mana. Orang hebat. Dia lama di Brunei sekitar hampir 15 tahun. Kerjaannya itu di lautan, yang ngambil mutiara itu yang 15 tahun. Awal-awal dia belajar hanya ilmu kelautan tanpa mengaitkan dengan Al-Quran. Setelah dia belajar Al-Quran, ternyata dia mengatakan apa? Dia kasih saya buku. Judul bukunya Al-Quran dan Kelautan. Dan itu dia seminarkan di mana-mana. Bahkan dia punya tanah wakaf. Dia punya tanah di Lumajang. Ya, kemudian tanah itu dia wakafkan kepada salah seorang ustadz, dan dia namakan pondok pesantrennya itu Baharus Syifa. Baharun itu laut, Syifa itu penyembuh. Dia punya visi, Ustadz, kenapa kita di Indonesia ini pondok pesantren banyaknya di atas gunung, ya kan? Di pedalaman-pedalaman di atas gunung. Kenapa tidak dekat laut? Padahal laut itu adalah jarak terdekat dari manusia ketimbang gunung. Laut itu adalah jarak terdekat kita ketimbang gunung. Kita kalau mau ke lautan, apalagi kota yang dikelilingi laut, itu dekat sekali. Ya betul juga, Pak. Konsep kelautan ini yang akan saya coba mainkan, Ustaz. Dia menulis Al-Quran dan kelautan ini luar biasa, dan dia kaji kemana-mana. Setelah dia paham Al-Quran, ternyata dia mengatakan, ternyata dari dulu saya belajar ilmu kelautan sudah dijelaskan semua, Ustaz, di dalam Al-Quran. Baru tahu dia. Saya sadar, Ustaz. Akhirnya dengan kesadarannya dia tulis buku. Luar biasa orang hebat ini. Ya. Dia dengan ilmu dia bisa memberikan maslahat. Ya. Min nutfah. Nah, ini perjalanan. Allah ingin menjelaskan kepada kita, hidup manusia saja diciptakan itu ada perjalanannya. Kan bisa Allah ciptakan manusia seperti Allah ciptakan Adam. Adam, apakah proses penciptaannya sama seperti kita? Beda. Adam langsung jadi manusia. Nggak pakai dari nutfah, ya, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi alaqah. Tidak. Adam langsung menjadi manusia. Tapi kenapa kita ini
Diciptakannya butuh proses. Kenapa Allah nggak ciptakan kita langsung hadir seperti ini? Kenapa mesti melalui proses dari segumpal mani, setetes mani menjadi segumpal daging, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian segumpal daging ini tumbuh kemudian masuk ya di dalamnya berkesempurnaan Allah ya, menjadi ditiupkan roh kepadanya ya, summa ya sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kemudian disempurnakan penciptaan kita seimbang, tangan kita dua seimbang, semua ciptaan Allah ini. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, seimbang. Kata para ulama, hikmahnya apa? Agar manusia mengetahui hidup pun juga butuh proses. Masuk surga juga butuh proses. Tidak langsung masuk, ada perjuangan dari titik kecil kita mulai. Jadi besar sehingga kita sampai kepada surganya Allah. Hidup kan begitu. Lemah, fase hidup kan lemah, kuat, lemah. Betul tidak? Nah, di kita ini semua ada di fase kuat dan ada yang di fase lemah. Lemah dalam artian dia sudah masuk usia-usia senja. Jadi manusia itu diciptakan, Allah katakan dalam surah Ar-Rum ya, ayat ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ya, ini fase kehidupan ini Bapak Ibu. Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Posisi lemah itu ketika kita dalam rahim anak bayi sampai usia balik, itu posisi lemah. Manusia tidak bisa apa-apa. Ya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu Allah berikan fasilitas kepada kita kekuatan. Setelah balik sampai usia, kata para ulama 40. Ini posisi kekuatan nih, puncak maksimal. Makanya Rasulullah mendapatkan risalah kenabian di usianya yang ke-40. Kematangan hidup. Jadi visi orang yang beriman itu 40 kelar dunianya. Fokusnya akhirat udah. Rasulullah 40 tahun nggak dagang lagi, ya, nggak ke Syam lagi. Rasulullah mikirkan apa? Ketika turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang Rasulullah pikirkan? Umatnya. Stop semua urusan dunia. Jadi baiknya itu hidup memang harus terpola Bapak Ibu. Kita ini harus ada batasan sampai kapan kita mau ngumpulin dunia. Batas sukses kita tuh kapan? Bahkan umur 40 tahun ini disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Ahqaf. Walamma balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Satu-satunya umur yang jelas ditulis spesifikasinya dalam Al-Quran di surah Al-Ahqaf, umur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Umur 40 tahun umur matangnya seseorang. Ya. Umur di mana kita sudah berpindah haluan dari tadinya kita dunia, ya, presentasi dunianya 70, akhiratnya 30 diubah. Dunianya 80, akhiratnya 20. Seperti Rasulullah SAW, sudah urusannya ketika 40 tahun tidak lagi memikirkan bagaimana dia menjadi sebuah manusia yang hebat, orang yang hebat. Tidak, Rasulullah sudah pindah haluan kepada akhiratnya, betul-betul optimal. Maka jangan kita ini sampai usia 60 tahun pun di pikirannya dunia terus. Sedangkan Rasulullah saja mengajarkan kita umur 40 tahun usia matang beliau sudah mengemban visi-visi ilahi, misi-misi ilahi. Sudah stop semua pekerjaannya Rasulullah SAW dari kesibukan dunia. Kita harus punya target. Makanya kalau mau begini sama seperti Rasulullah, dagang, usaha. Kalau jadi PNS susah, nggak bisa. Masih keterikatan kerja. Dan alhamdulillah banyak sekarang contoh-contoh pengusaha kita di Indonesia yang Masya Allah usianya 45 tahun sudah ya berinfak kemana-mana, bangun pesantren, bangun kemana-mana dan lain sebagainya. Saya kenal salah satu jenderal juga bintang 2, sebentar lagi bintang 3. Sekarang dia sudah ditempatkan di Lemhanas. Dia dulu wakil Kodiklat Angkatan Udara. Kenal sampai sekarang. Kemarin saya ke pondok pesantrennya. Dia lagi bangun pondok pesantren di Subang. Dia ajak, Ustadz ini saya sudah bangun pondok. Diam-diam dia bangun pondok pesantren. Masya Allah. Kalau mau tahu namanya Pak Jenderal Triwibowo, searching. Masya Allah, ini orang hebat. Saya pernah diundang ke kantornya Kodiklat Angkatan Udara. Masya Allah. Ya. Pakaiannya pakaian TNI, ada bintang 2 di sini, tapi sama kita, Masya Allah. Gak ada jarak seperti teman. Dari kapan Pak mulai seperti ini? Udah lama Ustaz. Saya memang orangnya suka baca. Bahkan dia kalau ketemu saya, Ustaz, saya tadi baca ini, apa bedanya ruh, jasad? Apa bedanya Ustaz? Saya jelasin. Ustaz, di dalam Al-Quran itu kan ada proses penciptaan manusia. Ditanya semua. Kadang-kadang saya juga
Mentok di satu, saya sebentar Pak, saya buka Quran dulu. Belajar lagi saya. Karena dia memang orang yang Allah karuniakan intelektual yang tinggi. Nah sekarang masa pensiunnya ini dia ditempatkan di Lemhanas untuk menjadi pengajar-pengajar di situ. Pak Triwibowo ini Masya Allah, dia bangun pesantren di Subang, sudah jadi semua. Ya, masjidnya sudah ada, dia fasilitas 2 hektar lebih, 2 hektar setengah, Masya Allah. Diam-diam, seorang jenderal TNI Angkatan Udara, Masya Allah. Bisa, kesibukannya kurang apa? Mikirinnya itu tentang bagaimana pertempuran di udara itu, Masya Allah. Tapi masih bisa kok dia baca Quran, ngafal. Lah kita ini kesibukannya apa? Panglima TNI bukan, baca Qurannya nggak pernah. Bahkan nggak punya apa-apa yang dihasilkan. Kan malu kita. Ya. Malu kita sama hamba-hamba Allah yang menjadi contoh bagi kita ini. Ya. Maka inilah fungsi kita, diminta Allah untuk belajar, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang diperintahkan Allah secara umum, ya, masuk kepada seluruh keilmuan dunia. Apa saja yang bermanfaat, tetapi secara spesifik di ayat berikutnya kita lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diminta membaca sesuatu yang berkaitan tentang bagaimana kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi Iqra di sini selain standarnya terkait urusan dunia, apapun itu yang memberikan maslahat, tetapi di sini tujuan utamanya membaca adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat berikutnya, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahkan ayat yang kelima ini Allah katakan, Allah mengajarkan kita sesuatu yang kita tidak ketahui. Maka itu fungsinya banyak baca, Bapak Ibu. Ya, paksa diri kita banyak baca, apalagi di tengah ya sebuah teknologi yang luar biasa saat ini. Orang lebih malas baca. Apa-apa tanya ke Syekh Google. Syekh Google hafizahullah. Kalau ada yang malas baca langsung tanya Google aja. Ini penyakit kita saat ini. Bahkan ada zaman-zaman kita belajarnya dari Ustadz YouTubia. Ustadz YouTube. Baru belajar sama Ustadz YouTube, tiba-tiba udah bisa nyalain Ustadz yang lain. Ini bahaya sekali. Ya, baru duduk di majelis 1 kali, terus dia sering dengar YouTube, wah sudah bisa, wah Ustadz ini nggak benar, Ustadz ini salah. Ini ilmu dari mana didapat nih? Dulu Imam Syafi'i keliling nggak pakai YouTube, langsung duduk depannya Imam Malik. Para syekh-syekhnya di Kufa, di Basrah, di Mesir, sampai jadi mufti di usianya 24 tahun. Itu berkat dia banyak baca dan duduk depan Ustadz, bukan banyak dengerin YouTube. YouTube ini adalah fasilitas yang memang bisa kita gunakan, tapi tidak bisa menjadi sumber kita dapat ilmu. Ilmu itu harus dengan membaca. Hakikatnya dari awal sampai akhir seperti apa. Inilah yang Allah minta. Ilmu apa yang pertama? Ma'rifatullah. Jadi setelah ini pulang baca tentang kitab-kitab ma'rifatullah, akidah. Tahu asma wa sifatnya Allah seperti apa. Apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah. Dibaca, Pak. Jangan bacanya tentang pekerjaan kita saja. Boleh, itu penting, tapi hal-hal ini lebih fundamental bagi hidup kita. Karena yang akan ditanya terlebih dahulu siapa? Man rabbuka? Siapa? Tuhanmu. Gimana kita mau jawab? Di dunia nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca buku tentang tauhid, kita mau baca gimana? Mau jawab bagaimana? Maka jangan sampai hal yang fundamental ini yang malah kita kesampingkan. Maka baca kitab tauhid, ma'rifatullah, penting sekali. Itu sumber dari segala ilmu. Itu ada di membaca kitab tauhid ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatul Rasulullah, tahu siapa nabi kita. Dan yang ketiga, ma'rifatuddin, tentang agama kita. 3 hal ini saja cukup untuk kita pelajari dan kita tekuni. Ya, tidak mesti kita menjadi ulama. Cukup tahu apa tugas dan kewajiban kita dan seperti apa Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing hambanya. Nah, ini pentingnya kita memiliki ilmu. Nah, ini maka pesannya Imam Syafi'i kepada kita. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau kebaikan dunia, ilmu. Mau kebaikan akhirat, ilmu. Semua pakai ilmu. Maka Allah mengangkat derajat di dalam surah Al-Mujadalah. Allah khususkan orang yang berilmu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu. Ada orang yang Allah angkat derajatnya karena keimanannya. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah lebihkan sedikit lagi yang memiliki iman dan ilmu. Makanya kalau kita lihat dulu, Masya Allah, ya, para ulama kita tuh keliling nyari ilmu. Imam Bukhari itu bisa mengumpulkan hadis, ya, ribuan hadis. Imam Malik di kitab Muwatta'nya ribuan hadis, ya.
Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin sekitar 1974 hadis itu dengan ilmu. Alhamdulillah saat ini kita bisa menikmati kitab-kitab itu semua. Coba dulu mereka nggak keliling cari ilmu, sibuk semua sama dunianya, sibuk ngumpulin harta, sibuk ngumpulin mobil, rumah, aset, semua. Ada nggak yang tersisa saat ini? Mungkin asetnya itu sudah hilang atau bangkrut, tapi karena ilmu ini fokus utama orang-orang terdahulu, maka kita alhamdulillah mau buka kitab apa saja yang ada dalam hadis mudah saat ini, ya. Kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, wah, Muslim, sampai kutubutis A9 kitab hadis itu bisa kita dapatkan semua informasi tentang hadis, ya. Masya Allah, ini karena ilmu, ya. Maka Allah akan mengangkat derajat bagi siapa saja yang berilmu. Jadi jangan malas baca. Saya kalau mau kajian itu saya baca-baca terus, meskipun saya tahu, ya. Tanya tim saya kalau kajian bawa buku, tadi tas saya buku, saya baca. Gak boleh kita berhenti membaca, ya. Baca, karena dengan membaca itu, ya, memiliki wawasan yang berbeda ketika kita hanya mendengarkan saja, ya. Maka banyaklah membaca sehingga kita semakin baik dan semakin dekat kepada Allah. Salah satu renungan sebelum nanti kita tutup, ya. Setiap ibadah yang tanpa dilandasi ilmu maka akan menjadi kehampaan saja bagi diri kita. Apa maksudnya Ustaz? Kita sudah berapa puluh tahun sholat? 30 tahun, 40 tahun. Pertanyaan saya, dari takbiratul ihram sampai salam, paham gak kita apa yang kita baca? Itu yang pertama. Yang kedua, paham gak kita mana syarat sahnya sholat, mana rukunnya sholat, mana sunnah sholat, mana yang membatalkan sholat? Kalau saya tanya ini bapak-bapak ini langsung pada pulang semua ini. Cuma saya nggak usah uji, tanyakan diri sendiri saja. Rajin sholat di masjid tapi nggak tahu sebenarnya dia sholat selama puluhan tahun itu untuk apa. Ya alhamdulillah saya tenang Ustaz. Memang sholat itu membuat hati tenang, tapi ada tujuan yang lain. Ternyata di balik sholat itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang yang sholatnya bagus harus selalu bergegas menuju kepada sebuah kebaikan, amal soleh. Dia nggak boleh melihat orang tidak berbuat baik dia nggak tegur, berbuat buruk dia nggak tegur, nggak bisa. Orang yang rajin sholat itu seimbang amar ma'ruf nahi munkarnya. Nggak bisa orang yang ketika dia rajin sholat ada agamanya dinista dia diem, nggak bisa. Karena amar ma'ruf itu dan nahi munkar hasil dari sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Apalagi puasa, ya. Masuk puasa tahu, kita tahu nggak ini hukum-hukum puasa seperti apa. Nah ini pentingnya ilmu untuk mengkhusyukkan kita dalam melaksanakan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang menjadi penutup kajian kita, bekal-bekal yang Allah, ya, berikan kepada kita untuk menuju Sang Ilahi, yaitu adalah petunjuk yang benar dan lurus, ya. Setelah Allah berikan kita rezeki, kita manfaatkan rezeki untuk fasilitas, ya, kehidupan kita, maslahat yang banyak. Dengan ilmu kita memberikan maslahat yang banyak. Yang terakhir inilah, ya, kalau tidak ada ini juga bahaya. Ada ilmu tidak ada petunjuk juga bahaya. Nanti bisa sesat dan menyesatkan. Maka hidayah ini yang membimbing kita, menjaga kita untuk senantiasa berada dalam syariat Allah. Salatnya jangan sampai salah, kiblatnya jangan sampai salah, Tuhannya jangan sampai salah. Sekarang banyak kaum Syiah, kaum liberal, kaum yang lain-lainnya yang mencoba menyesatkan umat Islam dari kiblat yang utama. Maka pentingnya kita belajar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Setelah tadi di surah Al-Insan ayat yang kedua, Allah berikan kepada Allah menciptakan kita dari nutfah, segumpal setetes mani. Kemudian setelah itu Allah berikan kepada kita penglihatan dan pendengaran sebagai bekal ilmu kita. Kemudian Allah katakan inna hadainahu. Kemudian kita dibimbing oleh Allah. Jadi manusia ini terus butuh bimbingan, nasihat agar hidup kita ini tidak kanan dan ke kiri, tetapi tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah dikatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ada jalan Allah yang harus kita ikuti, siratal mustaqim. Fattabi'uhu, udah ikutin saja. Kita kalau ibadah rumusnya ikutin saja, sami'na wa ata'na, jangan banyak mengeluh.
Jangan banyak mengeluh. Ikuti saja, berat atau susah ikuti. Seperti sahabat Rasulullah SAW ketika turun akhir di surah Al-Baqarah ayat 283, 4, 5 dan 6. Lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi dulu ketika ayat ini turun, sahabat terkaget-kaget, ya Rasulullah, bagaimana mungkin Allah menghisap apa yang ada dalam diri kita? Wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kita sembunyikan. Keburukan kita mau kerjakan kan belum diamalkan, Allah sudah hisap. Takut semua sahabat, gimana kalau amalan yang sudah kita kerjakan, keburukan yang sudah kita kerjakan dihisap Allah, itu adil. Ini baru ada niat dalam hati sudah dihisap sama Allah. Bagaimana ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang enggak menzolimi dirinya ya Rasulullah? Ayat ini sungguh berat bagi sahabat. Tapi ini perintah Allah. Kemudian datanglah firman Allah, Amana Rasul, sudah beriman saja kalian semua. Iman saja kepada Allah. Setelah kalian beriman, kerjakan, baru kalian berdoa kepada Allah, baru kita berdoa kepada Allah, sami'na wa ata'na ghufranak. Maka setelah kita banyak beramal, minta ampunan kepada Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kenapa kita meminta ampunan kepada Allah? Karena belum tentu amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir pertama yang Rasulullah baca setelah salat apa? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, itu dalam hadis. Kenapa Rasulullah beristighfar? Dia sudah selesai sholat, sudah mengamalkan amal kebaikan. Kenapa mesti beristighfar? Dia tidak melakukan dosa. Karena istighfar ini bentuk khauf kita kepada Allah, ketakutan kita kalau amalan kita tidak diterima. Maka amal soleh itu kerjakan saja, setelah kita kerjakan doa sama Allah, ya Allah terima. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka ikuti jalan-jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah ini, insyaallah senantiasa kita dalam bimbingan Allah, dan hidayah itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, salah satu doa yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ada doa di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-6, di mana kita diajarkan tentang bagaimana senantiasa meminta kepada Allah hidayah. Jadi hidayah itu selain dijemput juga harus diminta. Ya. Di ayat ke-8, di ayat yang ke-8, di mana doa ini wajib kita baca kapanpun itu. Karena kata para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hidayah itu lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makan dan minum. Hidayah itu setiap detik kita butuhkan ketimbang makan dan minum. Karena kita nggak tahu detik setelah detik-detik ini, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau hidup kita wafat tanpa hidayah dan bimbingan Allah, bagaimana? Ini yang tidak bisa kita pikirkan dan kita tidak bisa bayangkan. Jadi apa doanya Ustaz? Di ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan kepada kami petunjuk. Kita ini alhamdulillah dalam petunjuk Allah di masjid, sebaik-baik tempat mendengarkan kajian ilmu. Masya Allah, ini hidayah Allah. Tapi kita nggak tahu setelah keluar dari tempat ini, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Mungkin ada yang tergoda dengan dosa, ada yang tergoda dengan maksiat, ada yang tergoda dengan fitnah, ghibah. Tidak ada yang tahu. Jadi setelah setiap selesai sholat, baca doa ini. Setelah selesai melakukan ibadah apapun, baca doa ini. Kita hafalkan sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
3 kali. Siapa yang bisa hafal dengan membaca 3 kali? Ada buku saya yang tadi saya baca itu, buat beliau baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada yang hafal? Enggak? Silakan Pak. Siapa nih? Bukunya cuma satu. Ya. Sama artinya bisa Pak? Yang sama artinya? Yang sama artinya, Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah ba'da. Ini belajar bahasa Arab juga nih. Ba'da itu setelah. Idh hadaitana, engkau berikan kami petunjuk. Wa hab lana, dan karuniakanlah kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Ini bukunya guru saya juga, Ustaz Adi Hidayat, beliau ngasih ke kita. Alhamdulillah banyak buku beliau bagus-bagus. Ya, dan saya juga biasa jadikan buku-buku beliau sebagai referensi saya kalau mau ceramah. Baik, tadi Bapak siapa ya? Nah, buku ini nih menjelaskan, ini bagus, Masya Allah. Sebenarnya ada buku bahasa Arabnya nih, tapi kalau nggak bisa baca ini saja. Ya, kalau dalam buku bahasa Arabnya itu Minhajul Maqasid, ya, jalan-jalan, ya, kehidupan maqasid, ya. Tapi di sini ditulisnya oleh beliau lebih keren, manusia paripurna gitu. Jadi perjalanan hidup kita dari A sampai Z dijelaskan semua dari buku ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya? Ada yang sama artinya? Ada? Ya, boleh tuh, boleh. Insyaallah nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri hidayah. Kesesatan. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Masya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan. Wahab itu apa mana? Maha memberikan karunia. Ya Wahhab, ya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha memberi karunia, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Pak. Mudah-mudahan bisa dibaca dan diamalkan. Jadi ilmu bersama. Ya. Ya, afwan. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan kita setiap langkah kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bimbing kita mau buat dosa ini digeser kepada kebaikan. Mau buat sesuatu yang tidak baik, Allah geser kepada kebaikan. Itu kalau kita selalu minta hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, amal puasa kita, salat kita, sairul ibadat, semua ibadah-ibadah kita, dan menjadikannya fi mizani hasanatina, menjadi amal kebaikan kita kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.